In era Thunderbolt 2.0 di tahun 2026. Apakah masih worth to buy? Kita bahas dikit di video ini ya guys. Kita mulai dari ikan parinya dulu. Di sini beberapa part ada yang gua repaint pakai warna silver dan juga warna kuning keemasan gitu guys. Ini aslinya tuh warna yellow candy, cuma karena finishingnya Dove jadi mirip emas gitu. Bukan mas-mas Jawa ya, apalagi mas-mas Solo. Salah satu keunikan kit ini adalah pilotnya ada di sini guys. Jadi kokpitnya ditaruh di ikan parinya tuh. Dia lagi nonton apa tuh? Jadi bukan di bagian robotnya. Untuk gimmicknya pun nggak kalah keren ya. Di sini engselnya bisa kita putar 360 derajat. Dan pegas di sini bukan sekedar aksesoris tapi fungsi juga buat belok-belok kayak gini guys. Kayak ala-ala piston gitulah ya ceritanya. Sementara di bagian sampingnya ini bisa kita extend, nah kayak gini. Dan baling-baling yang di dalamnya bisa kita putar juga dong. Bukan asal mejeng doang dia, yang kecil juga bisa, cuma gue males banget ngambil pinset. Dan engsel yang kecil ini, itu fungsi juga buat nekuk-nekuk kayak gini guys. Mungkin maksudnya biar gampang meliuk-liuknya kali ya, kayak Peruton dari KPK. Di sini ada gimmick booster gitu ya, ada 4, 2 kiri, 2 kanan. Cuma bisanya naik sama turun kayak gini doang nih. Udah sesimpel itu. Sesimpel keinginan rakyat buat mensahkan UU perampasan aset. Tampak bagian bawahnya kurang lebih kayak gini nih guys. Nah ini nggak ada yang gua repaint ya, part abu-abunya, jadi cuma yang silver sama kuning kemasannya tuh. Nah untuk yang kakinya ini dia disambungin ke tembakan yang nanti jadi buntut si ikan parinya guys. Untuk tembakan bagian depannya ini gak ada yang bisa kita gerakin ya, gak ada gimmick apa-apa dia. Sama kayak unit ikan pari tadi, di sini pun ada beberapa part yang gua repaint juga, dikit doang sih. Menurut gua untuk konsep desain dan warnanya, kit ini tuh oke banget sih. Gue juga baru pertama kali lihat kit yang bener-bener konsepnya tuh berani beda lah. Apalagi dia ini ngusung konsepnya yang akuatik. Senjata Aquamin juga dibawa sama dia nih. Untuk artikulasi mah cukup luas ya. Ya gimana 1/100 pada umumnya lah. Cuma di sini ketika kita tundukin ke depan nih, di bagian belakang ini kelihatan kayak kosong tuh. Kosong gitu kayak isi otak pejabat gak kompeten. Lanjut bagian senjata ya. Di sini senjata utamanya gue pasangin dari awal ngerakit nih. Gue males banget bongkarnya. Dan ini tuh aslinya agak banyak water slide decalnya, cuma gue pasang dikit. Dan ini pun gue potong juga karena keramaian banget anjir, kayak pasar malam baru buka. Menurut opini gue, kit ini asik sih buat di pose-posein. Gue juga udah beberapa kali ngubah-ngubah posenya, ganti senjatanya juga, dan difotoin juga lah pasti. Rugi anjir kalau ganti pose kagak dipoto tuh, kayaknya kayak ada yang kurang gitu. Nah jadi menurut gua kit ini tuh cocok banget buat kalian yang lagi penasaran mau ngerakit 1/100 ya, tapi budgetnya under 1 juta. Ini jadi good choice banget sih, apalagi dapat aksesorisnya banyak, sama lu bisa ngerasain feel ngerakit model kit yang konsepnya tuh aquatic gitu kan. Segala ikan pari lah dibawa. Untung bukan ikan bandeng. Kalau ikan bandeng jadi juragan empang lu. Ini tuh perisai, tapi ketika digabungin ke ikan parinya, ini ada di bagian depan. Ya, palanya lah. Kira-kira kayak gitu. Dan di sini pun ada gimmick-gimmick sedikit ya. Di sini pistonnya beda fungsinya, bukan gerak ke kiri kanan, tapi ini buat ke atas bawah nih. Nah, nge-extend part yang warna silver itu beda sama yang di ikan pari tadi ya. Dia kan buat belokin kiri kanan gitu. Nah, kalau ini naik turunin doang. Masih dengan senjata jarak jauh, di sini kita juga dapat kayak dual gitu ya. Buat dipegang kiri kanan nih tembakannya, kayak cheat GTA. Nah, ini kalau digabungin di ikan pari, dia jadi bagian ekor tuh di situ. Nanti deh di akhir gua assemble ya. Dan uniknya di sini juga ada gimmicknya dong. Nih, gua kasih tahu ya, tuh bisa dikeluarin gitu dia di bagian pegangannya itu. Banyak banget gimmicknya, udah kayak buzzer pemerintah.
Nah, ini dia garpu spaghetti. Gue suka banget nih. Pokoknya ini tuh part yang gue incer untuk gue rakit duluan. Karena dari lihat iklannya ya, lihat konten-konten sebelum gue beli kit ini, jujur gue cukup terpikat sama senjata yang konsepnya Trisula Atlantis gini tuh kayak, ih, jarang banget gitu. Di sini kita juga dapat action base. Ya cukup lah segini mah, nggak kegedean, nggak kekecilan juga, proper lah menurut gua. Untuk dimensinya kurang lebih lebarnya itu sekitar 16 cm dan panjangnya 19,5 cm. Itu juga dapat dua nih yang buat nopangnya tuh. Cuma yang lagi gua pakai yang rada ramping. Untuk part lebihannya di sini cukup banyak ya. Ini udah gua rapihin. Semua kit gua kayak giniin sih. Jadi nggak berantakan gitu. Nah, di sini part option handnya juga gua pasang-pasangin, dan di sini ada yang kayak maskernya gitu guys, cuma lepas mulu jadi nggak gua pasang, males banget. Kesimpulan gua untuk kit ini keren, unik ya, walaupun feel pada saat ngerakitnya itu lumayan ada yang bikin kesel sih, karena harus dikikis dulu lah, nggak dikikis nggak masuk, udah dilanjut mangkrak, dah masa jadi backlog. Gua reminder buat kalian semua, soal hobi kita satu, untuk selera kita beda-beda. Jadi kita gak perlu mengkotak-kotakan ini jelek, ini bagus. Semua balik lagi ke objektif, ke penilaian masing-masing. Sesuai selera kalian kah atau tidak? Yang penting kalian beli di harga yang wajar ya. Kalau digoreng dikit mah oke lah. Cuma kalau digoreng ampe gosong, mending balik kanan aja udah. Oke, sekian.